Pak Dodi, satu lagi nih, mungkin yang baru-baru ini juga beritanya lumayan viral yang diungkit lagi Pak Jokowi tentang kasus dugaan ijazah palsunya, ya kan? Dia kan sudah memberi statement akan kemungkinan akan menempuh jalur hukum. Seperti apa sih dari raut wajahnya? Apakah benar statement-statement yang dia katakan, ataukah ada keraguan dan kerisauan juga nggak sih tentang kasus ini? Ya, kalau kita lihat di sini kan ya, dia terlihat lebih tenang, gitu ya, satu tenang, calm. Itu nunjukin bahwa dia ada di state, saya di posisinya secure gitu ya. Beda kalau orang, aduh gimana ya, itu kan, maka state itu yang nunjukin kalau dari konteksnya nada suara, intonasi, maka itu nunjukin bahwa dia nggak merasa secure. Tapi di sini kan dia terlihat sangat lebih tenang, satu itu. Terus yang kedua, lihat lagi dari gimana dia memberikan, cara dia waktu dia memberikan statement. Dia juga memilih atau mencoba untuk pokoknya suaranya agak sedikit lebih ya tuh tata ya. Nah, dia juga menjelaskan lagi, menekankan beberapa kali bahwa ini sudah betul-betul sudah disampaikan. Ini beliau berusaha menekankan itu sampai di titik kemudian ketika ada yang ditanya, teman-teman wartawan, ada yang media, ada yang nanyain, jadi Bapak kalau ini gimana? Ya sudah, dia sudah membuktikan saja, gitu kan ya. Nah di situ dia kan ya, dia masuk ke bagian yang detail, hurufnya, terus kemudian angkanya dan segala macam itu. Nah itu yang dia, bahkan dia di sini lihat dia ada smiley face. Actually this is not a smile. Actually itu namanya, kalau ini adalah lebih ke content. Ada ya kayak gitulah gitu, kayak gitu banget sih. Nah itu ya, that's content situation. Jadi dia mau nggak penting gitu ya. Jadi dia udah merasa yakin bahwa ini akan di taking care, ini akan dikelola baik, dan ini akan nanti dicarikan jalan gitu ya. Kalau sampai masih dilanjutkan prosesnya, kira-kira seperti itu. Tapi ada raut wajah emosional juga nggak sih ketika mungkin kan sama ini Pak Jokowi dikenal dengan yang wajahnya yang segitunya walaupun diterpa hujatan apapun gitu kan? Apakah di titik ini dia ada sedikit emosional nggak sih? Karena kan masih disinggung lagi nih perihal ijazahnya beliau. Nah ini penekanannya, siapa yang menuduh gitu ya, itu penekanan walaupun tidak dengan gerakan ini. Dan di titik itu dia ada, tadinya ngomongnya landai gitu ya, lebih datar, tapi kemudian di titik itu dia kasih tekanan suara, dan kemudian ini. Nah itu nunjukin bahwa dia ada di titik emosinya bergerak naik gitu. Juga tadi sebenarnya ketika dia mulai gitu, itu sebenarnya unhappy situation, naik ke situasi sini sebenarnya walaupun dia tersenyum, ya kemudian dia menekankan dia udah mulai ada state di anger situation. Jadi ada emotional state, dia bergerak terus kok ini Pak Jokowi. Nah saya rasa gitu. Dan mukanya mengencang. Nah ini masih jauh. Itu kan jadi ngomongnya pendek-pendek ya. Nah ini kan, jadi this anger state. Orang kalau marah gitu karena ya this is the anger state. Lihat ini gitu. Nah ini nah dia mulai tersenyum lagi dan tanya ke acara ya, gitu ya. Jadi ya lo kalau mau urusannya sama pengacara saya, kira-kira seperti itu sih. Berarti di sini, di posisi ini dia yakin ya dia tidak melakukan kesalahan. Maksudnya secara global dengan statement-statement dan raut wajah dia. Ya, dia merasa secure udah pasti. Terus kemudian dan dia juga ada backup, udah punya backup rencananya siapa yang harus mengurusi, siapa yang ini, gimana cara ininya. Ditambah lagi dengan statement-statement dari rektor atau dekannya itu yang sudah menyatakan bahwa beliau benar berkuliah di sana. Ijazahnya segala macam itu, nah itu yang membuat dia confirm. Oke, satu lagi mungkin Pak menarik kan Pak Jokowi ini
walaupun diterpa dengan berita apapun, Ya. mau baik mau buruk, raut wajah dia kan seperti itu, seperti tadi Bu Ata ya kan. Secara global seperti apa sih? Apakah termasuk orang yang gampang menyembunyikan amarah atau karakternya maksudnya tidak terbaca? Ya, mereka berdua di titiknya Bu Atta maupun Pak Jokowi ini model orang yang bukan secara ekspresionis gitu ya, lebih ekspresif gitu, atau lebih kalau kita kenal ada istilah namanya very extrovert, just not very extrovert. Jadi orang ini sangat introvert. Introvert itu ya kalau menyampaikan energi lebih banyak ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar kan biasanya wah gitu kan, marah mukanya ini, tapi dia lebih ngatur ini, dia lebih refleksnya ke dalam. Nah, model pendekatan orang ini yang kemudian kalau kita perhatikan dua-dua ini ada punya kemiripan gitu ya. Hanya memang beda dengan kalau misalnya kalau kita ngomong dengan presiden sebelumnya, misalnya almarhum Pak B.J. Habibie, itu kan yang orangnya sangat ekspresif gitu ya. Ini modelnya seperti Pak SBY gitu, misalnya Pak SBY juga yang orangnya lebih tenang, kalem, bawaannya modelnya seperti itu. Bahwa apakah kemudian orang introvert tidak bisa memunculkan emosinya? Menurut saya enggak, karena tetap akan bisa dimunculkan emosinya, hanya kemudian kita perlu lebih duduk dia memperhatikan, meneliti lagi dan lebih detail lagi, melihat situasi-situasi tertentu yang membuat dia bisa memunculkan emosinya. Apakah dia mau marah? Itu ada penekanan, ada pola-pola tertentu yang sebenarnya kita bisa perhatikan ada di situ. Oke, terima kasih Pak Dodi.